ada satu penemuan bahwa bagaimana caranya kita menginterpretasi waktu itu berbeda-beda. Kenalin, ini Benny Dojoy dengan materinya What We Have Done in About 10 Years. Kalian tuh kira-kira ingat nggak dalam waktu, nggak usah jauh-jauh sih, sekitar 10 tahun aja mundur ke belakang, berapa persen kejadian yang masih nempel di kepala? Berarti kalau sekarang umurnya 23, 24, mungkin sampai umur 14 lah, berarti itu masa sampai SMP kan. Artinya ada 10 kali 365 hari yang terjadi di setiap harinya, berapa persen tuh yang ingat di kepala? Ada 10% mungkin, 20% mungkin? Lebih? Wah. Lebih dari 50%? Wah, luar biasa. Gitu. Saya paling cuma 5% aja. Saya nggak banyak ingat. Oke. Hari ini kita akan ngomongin tentang memory. Jadi, setiap manusia itu tentu saja dia akan punya otak ya. Dan otak ini itu sebenarnya sebelum dia dijadikan oleh roh kita sebagai benda yang cerdas, dia tuh sudah cerdas sendiri. Hal itu urusannya sama memori. Kalau misalnya kita punya gambar, kita save itu di laptop gitu atau enggak di handphone, akan ada satu momen mana si handphone itu dia akan limit gitu, terus dia akan minta ke kita, kamu beli drive ya, atau enggak kamu harus ngebuang-buang itu sendiri. Akhirnya kita harus ngelakuin sesuatu supaya memorinya itu tetap ada, atau enggak kita yang buang-buang memori itu sendiri. Nah, otak di sisi lain, dia akan membuang memori itu secara otomatis. Nah, oleh karena itu, dalam waktu, misalnya tadi pertanyaannya 10 tahun ke belakang gitu ya, kan ada momen-momen yang kita nggak bisa ingat seluruhnya. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Si otak bilang, ini nggak ada gunanya nih, disimpan. Udah, buang aja. Nggak usah bilang-bilang ke roh. Hilang aja kayak gitu. Nah, bisa jadi apa yang kita ingat juga bukanlah kejadian yang sebenarnya, karena kita nggak pernah konfirmasi itu. Bisa jadi kita mengingat hal A, tapi ternyata yang terjadi itu sebenarnya hal yang B. Pada saat kita misalnya ngobrol sama orang lain kayak gitu. Kejadiannya kok beda ya? Gitu. Nah, oke. Nah, tapi lalu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa lebih mengingat tentang ingatan gitu ya. Nah, dalam bidang neurologi, otak itu sangat terpengaruh sama atensi. Jadi kalau misalnya kita atensinya kecil kepada satu benda, satu objek, atau enggak satu pengalaman, maka si otak juga males-malesan tuh untuk nyimpen. Nah, di tahun 2025 ini, permasalahan berikutnya adalah kita tuh kayak banjir atensi. Setiap orang tuh bikin konten atau enggak bikin sesuatu atau enggak, lihat saya mau ngelakuin sesuatu seperti itu, sehingga kita tuh pusing gitu loh. Atensi apa yang sebenarnya mau kita ingat, alhasil kita malah jadi nggak ingat apa-apa gitu. Nah, tapi sebenarnya ada satu cara supaya kita bisa mengingat gitu, karena untuk mengingat itu kalau otaknya limit, ada benda lain nih yang bisa ngebantu. Nah, yaitu hati. Pada saat atensi sudah tidak mampu lagi kita terima, tapi emosi itu masih kita punya gitu loh. Nah, itu yang membedakan manusia dengan robot gitu ya. Kita punya emosi di dalam tubuh kita gitu. Nah, coba sekarang cek setiap kejadian yang ada emosinya seberapa ingat. Coba bandingin sama yang nggak ada emosinya. Gitu ya. Misalnya kamu happy atau enggak, putus cinta atau enggak, kamu ngerasa dihargai atau apa gitu. Itu akan ada satu momen-momen yang berhubungan sama emosi, dan itu biasanya tuh sangat sulit dilupain. Kalaupun otak mau ngelupain, biasanya itu nggak mau gitu sih hatinya, supaya akhirnya kita nempel. Jadi, kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengingat sebuah momen yang unik gitu. Ya udah, libatkan emosi. Tapi permasalahannya tidak semuanya menyenangkan kalau kita libatkan emosi. Kayak gitu. So, pilihan. Mau lewat aja begitu atau enggak, atau kalau mau lebih banyak tersimpan ya libatkan emosi. Lalu pertanyaannya, hidup model sekarang tuh too fast, gitu ya. Kok tiba-tiba udah 2025 lagi, atau misalnya kalian sekarang udah 24 lagi ya. Perasaan kemarin baru masuk SMA nih. Setiap manusia itu punya 24 jam yang sama gitu ya. Setiap hari kita bangun, tidur, dan tidur lagi di interval waktu yang sama, tapi ternyata ada satu penemuan bahwa
bagaimana caranya kita menginterpretasi waktu itu berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Setelah dicari-cari, itu ada hubungannya sama jantung. Pernah nggak kalian nonton bola gitu ya? Nah, itu tuh mereka sebenarnya main 90 menit di lapangan tuh. 45 menit lah, anggap satu babak, 45 menit babak berikutnya. Kita yang nonton, wow, gitu. Yang main mah ngerasa tiba-tiba udah selesai aja. Gitu. Baru main itu tiba-tiba 45 menit sudah selesai sendiri kayak gitu. Nah, lalu bandingkan dengan orang yang lagi mau santai gitu ya. Dia duduk, diam, ngeliatin alam, ngeliatin apa kayak gitu. Heartbeat-nya tuh paling cuma 60 gitu. Tapi kelihatan waktunya akan lama sekali. Nah, itu yang terjadi ternyata bahwa kita itu juga menginterpretasi waktu sesuai dengan apa yang kita lakukan dan bisa dicek dari detak jantungnya kita. Nah, hal itu terjadi sama semua kegiatan yang ada di sini dan sebenarnya itu bisa jadi gawat kalau kita nggak sadar. Nah, sekarang kita masuk ke ekonomi. Yang jadi gawat itu adalah jangan sampai yang terjadi sama kita itu adalah sama seperti kita lagi bermain monopoli. Jadi, apa yang kita lakukan dalam monopoli? Kita akan start, habis itu kita akan jalan. Kalau kita tidak berinvestasi atau enggak kita tidak melakukan sesuatu, yang akan menjadi goals kita adalah cuma jangan sampai masuk penjara, betul nggak sih? Itu. Dan akhirnya kita akan kembali ke start lagi dari awal dan akan terus berulang begitu terus. Gitu. Nah, sadarkah? Hal itu juga terjadi pada kita gitu ya. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita mau lebih banyak bekerja, maka akan lebih banyak barang yang akan kita kumpulkan, lebih banyak juga ekspektasi yang kita inginkan, lalu lebih banyak lagi goals yang kita inginkan. Balik lagi tuh ujungnya ke makin banyak kerjaan yang kita inginkan dan terus saja akan habis-habis seperti itu. Dan jangan lupa, semakin banyak heartbeat-nya, maka waktunya akan semakin pendek. Tiba-tiba kamu 50 tahun. Akan kerasa. Nah, suka atau enggak kita akan berurusan sama uang gitu ya. Dia udah sama seperti gravitasi gitu ya yang ada di dunia gitu. Kalaupun kita nggak peduli, tetap aja kita akan selalu hidup kita berhubungan sama dia gitu ya, suka atau enggak. Nah, masalahnya uang ini sudah berubah bentuknya. Ini sekarang tuh sebenarnya hanya kertas. Kalau kita kembali ke masa lalu, awal mulanya bentuknya uang itu adalah biji coklat. Jadi, biji coklat itu dipakai untuk barang tukar, untuk kita mendapatkan barang yang lain. Kalau misalnya biji coklatnya nggak kepakai, kita bisa makan, gitu kan. Nah, lalu habis itu berubah lagi menjadi ada satu patokan, yaitu emas, yang dijadikan standar, gold standard gitu ya. Jadi, kenapa bisa gold standard? Karena ya dia paling berharga dan dia tidak pengkang atau waktu gitu ya. Sampai tahun 60, Richard Nixon, dia ngubah gold standard itu menjadi dolar. Yang sekarang tuh sebenarnya ini sebutannya fiat money. Nah, fiat itu kalau di dalam bahasa Yunani itu artinya kurang lebih seperti let them do gitu ya, let it done gitu ya. Jadi uang ini saat ini tidak ada pegangannya lagi yang bisa ngebikin kita ya udah ini tuh pembandingnya apa kayak gitu loh. Nah, artinya kita perlu sedikit kecerdasan finansial untuk menanggapi ya gitu ya. Kita bisa marah-marah, tapi kita juga bisa sedikit pintar untuk itu. Nah, ini adalah model sederhana yang dibikin oleh Robert Kiyosaki gitu ya. Ada 6 kata menurut Kiyosaki yang penting. Cukup ini aja untuk mempelajari finansial gitu ya. Basicnya, karena berikutnya tinggal pengembangan sendiri, yaitu income, expense, asset, liabilities, cash flow. Teorinya bahwa sebenarnya kita tuh hanya cukup hidup dengan 6 kali expenses. Ini adalah model yang dibikin sama Kiyosaki. Nah, kalau misalnya kita mundur lagi, ternyata sebenarnya model yang dibikin sama Kiyosaki ini sudah dilakukan oleh orang lain. Orang bilang orang ini miskin, koplak Anda. Tidak, orang ini sangat kaya gitu ya. Ini Nabi Muhammad ya, tapi bukan ini gambarnya. Nah, orang ini sangat kaya. Kenapa dia miskin? Karena dia memilih sebagai hidup minimalis. Jadi semua uang yang dia dapatkan itu dipakai buat diputar lagi untuk jadiin negara, jadiin sesuatu yang lain. Muhammad adalah orang yang sangat kaya gitu ya, hingga umur 40. Sampai umur 40 dia diboikot. Dan umur 40 dia diboikot sama Quraisy, hingga sampai umur dia meninggal pun dia masih bisa ngasih makan istri-istrinya dan juga ngebikin negara gitu ya. Nah, Kiyosaki kenalin ada 4
model gitu ya, tipe orang, dan empat model ini sebenarnya sudah dilakukan oleh dia gitu. Yang pertama adalah employer ya, sama seperti apa yang kita lakukan. Dia bekerja, dia pergi sama temannya ke Suriah, pergi ke Yerusalem untuk berdagang gitu ya. Dan Muhammad adalah orang yang pintar berdagang dan jujur gitu ya. Nah, kita sebenarnya cukup ambil intinya aja lah. Dia menjadi yang terbaik, dia jujur, dan dia orang yang baik pada saat dia melakukan pekerjaannya. Nah, simple hal itu. Nah, employ gitu ya. Nah, setelah itu masuk ronde kedua. Namanya livestock. Pendapatan kedua Muhammad adalah dari livestock. Jadi zaman dulu dia itu menggembala domba. Nah, gimana cara dia menggembala domba? Itu adalah dia pinjam ke paman itu, ke Abu Thalib. Dia pinjam, dombanya kan banyak nih, saya pinjam nih ya 4 atau enggak pinjam 8, nanti saya anak-anakin, nanti kalau pas sudah jadi anaknya dombanya saya balikin. Nah, pintar Tom. Habis itu dari domba-domba yang baru itu, habis itu ya dia bisa jualan susu, dia bisa potong dombanya untuk dijadikan daging dan lain sebagainya. Nah, itu livestock, pekerjaan livestock yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, pekerjaan seperti ini oleh Robert Kiyosaki itu disebut sebagai self-employed. Jadi dia punya bisnis sendiri, dia yang kerja di bisnis itu. Gitu. Nah, ronde ketiga, nah ini adalah properti. Jadi dalam cerita, Muhammad itu dia datang ke sebuah tempat, dia ngelihat ada sebuah lahan, dan ternyata lahan itu punya Yahudi. Oleh karena itu, dia malah datangi si Yahudi itu, dan dia malah berbisnis. Mau nggak lahannya kita jadikan kebun korma? Nanti kalau kormanya udah jadi, kita bagi 2. Nah, yang kerja siapa? Orang sekitar. Muhammad kerja nggak? Enggak. Kayak gitu. Tapi dia mendapatkan income dari sana. Kayak gitu. Kenapa? Karena pintar. Sesimpel begitu aja. Nah, ini yang keempat. Keempat itu adalah dari jalur langit. Nah, jalur langit ini jalur sedekah pada dasarnya gitu ya. Kita di sisi lain kita hidup di sini ya, kita bisa mengukur semuanya dari rasio, tapi kadang-kadang ada energi-energi lain yang sangat tidak masuk akal, tapi sebenarnya kalau dirasain ya kejadian juga kayak gitu. Nah, jadi sedekah. Dari 4 ini sebenarnya ada satu cara lagi yang paling shortcut dan dilakukan juga sama Muhammad. Tahu nggak apa? Ini gampang jawabannya. Nikahin orang kaya. Sudah.